Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini serta penanganan korban banjir di Kabupaten Demak, kita bergabung dengan PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak, M. Agus Nugroho Luhur. Pak Agus, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang. Bagaimana kondisi terkini banjir di Kabupaten Demak saat ini, Pak? Ya, perlu kami laporkan bahwa banjir di Demak semakin meluas karena dampak dari beberapa tanggul belum bisa tertutup, sehingga air masih mengalir dari sungai utama yaitu Sungai Wulan ke tempat persawahan dan permukiman yang ada di Kabupaten Demak. Saat ini yang masih terdampak banjir itu kurang lebih di Kecamatan Gajah ada 6 desa, di Kecamatan Karanganyar ada 12 desa dengan pengungsi kurang lebih di beberapa tempat ada kurang lebih 28.037 jiwa yang saat ini mengungsi. Dan kami berjibaku untuk mengevakuasi para warga yang terdampak bersama-sama dengan tim kemanusiaan, ada TNI, ada Polri, ada Basarnas, ada OPD kami, kemudian BPBD Kabupaten Kota tetangga, para komunitas dan sebagainya. Alhamdulillah kami banyak dibantu, sehingga kami berharap bantuan mereka ini betul-betul bisa meringankan. Dan yang saat ini kami masih berharap betul bahwa semoga penyebab utama banjir yaitu jebolnya tanggul, khususnya di Tanggul Wulan di 2 titik di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar bisa tertutup, sehingga volume air sudah tidak mengalir lagi ke sawah maupun di permukiman. Demikian Mas Iqbal. Iya. Pak Agus, saya lihat ini kan kami tampilkan gambar udaranya cukup parah ya Pak, luasan wilayah yang terkena banjir ini. Nah, kalau jebolnya tanggul ini apakah sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah terjadi dan apakah skalanya sebesar ini Pak banjirnya? Ya, perlu kami laporkan bahwa ada kurang lebih 7 kecamatan sebenarnya yang terdampak banjir. Hanya sumber airnya dari jebolan sungai berbeda-beda. Ada yang dari Sungai Cabean di wilayah selatan barat yang terdampak di sana antara lain Kecamatan Kebun Agung dan Karangawen, kurang lebih ada 4 desa. Kemudian Kecamatan Wonosalam ada kurang lebih 6 desa. Dan yang kedua adalah tanggul Sungai Tuntang. Itu juga ada yang terdampak di sana dari Karangtengah, Wonosalam, kemudian Dempet. Dan termasuk tanggul-tanggul sungai-sungai kecil yang lain, istilahnya sungai tersier yang berdampingan dengan Sungai Wulan dari mulai Merak sampai dengan Karanganyar itu juga limpas karena memang volumenya yang tidak seperti biasa. Kemudian untuk tahun-tahun sebelumnya itu alhamdulillah terakhir kami mendapatkan kiriman banjir itu tahun 2019. Jadi kurang lebih 5 tahun yang lalu. Dan itu pun yang terdampak hanya 1 desa, menyebar di 6 desa di 2 kecamatan. Sehingga waktu itu kami bersama-sama dengan beliau Bapak Gubernur waktu itu, alhamdulillah bisa menutup tanggul itu. Kemudian penyebab utama banjir waktu tahun 2019 sudah bisa selesai. Dan hari ini kami berharap tanggul-tanggul yang jebol termasuk tanggul-tanggul yang kritis
bisa segera ditangani oleh instansi yang berwenang. Dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Jeratu Seluna. Demikian Mas Baik, Iqbal. Pak Agus, sebagian besar para pengungsi ini mereka apa mata pencaharian atau pekerjaannya dan bagaimana? Apakah artinya mereka benar-benar tidak bisa bekerja saat ini? Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan mereka, Pak? Ya, untuk saat ini mereka sebagian besar para petani dan pedagang. Dan karena kondisi desanya seperti itu, seperti yang terlihat sekarang ini oleh kita, itu mereka sudah tidak bisa bekerja seperti biasanya. Nah, harapan kami kalau nanti memang sudah surut dan sebagainya, baru mereka kami tarik ke rumah-rumah mereka dan kita akan bantu melaksanakan kebersihan bersama. Jadi harapan kami satu-satunya yang bisa menangani banjir ini adalah tertutupnya tanggul-tanggul yang jebol tadi yang saya sampaikan di awal. Oke, artinya sawah dan pasar yang menjadi lokasi mata pencaharian mereka saat ini masih terendam. Dan apakah ada target, Pak Agus, kapan ini tanggul ini akan bisa dibenarkan kembali sehingga bisa menghambat air supaya tidak terjadi banjir? Ya, kemarin hasil kunjungan kerja Bapak Gubernur, Pak Pangdam, Pak Danrem, dan beberapa pejabat yang mengikuti kunjungan kerja termasuk Ibu Bupati Demak dan Bapak Bupati Kudus, kita berharap tanggul itu hari ini sudah bisa tertutup. Itu. Kalau hari ini bisa tertutup, insya Allah semakin surut, semakin kering wilayah-wilayah yang terdampak dan tidak meluas lagi. Karena awalnya itu hanya ada 2 desa yang terdampak. Sekarang ini sudah kurang lebih ada 18 desa yang terdampak. Sehingga sekali lagi itulah satu-satunya harapan kami sehingga semoga surut dengan tertutupnya tanggul di 2 titik yang ada di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar. Oke. Baik, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak M. Agus Nugroho Luhur. Pak Agus, terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.